Yang kedua, untuk hari ini saya nggak punya waktu mikirin itu. Saya nggak punya waktu membalas jahatmu padaku. Di otak saya bagaimana targetku 1000 masjid untuk Nusantara kena. Itu yang di otak saya. Yang kedua, ada 350 santri di belakang saya yang harus saya biayai. Itu jauh lebih besar daripada mikirin bully-bulianmu seperti itu. Tapi alhamdulillah tetap saja dikejar, ditarget untuk dipenjara. Alhamdulillah. Padahal saya nggak pernah makan uang jalan tol. Padahal saya nggak makan uang reklamasi. Saya nggak makan uang korupsinya EKTP. Saya nggak pernah makan uang buku merah. Saya nggak pernah menipu rakyat Indonesia. Saya nggak pernah merugikan umat. Tapi tetap ditarget seperti ini. Saya agak percepat sedikit, saudaraku semua. Yang pertama, salam takdim saya untuk Ketua BKM ya. Kalau di Jawa takmir. Ketua BKM, Ustadz, Kiai, ulama, tokoh agama, tokoh adat, apalagi tokoh kesultanan atau apapun. Terima salam takdim saya. Nanti kalau ada kata-kata yang salah, gestur tubuh yang salah menurut adat sini, tegur saya, maafkan saya. Maklum, mantan preman. Dari lahir langsung jadi preman. Dari lahir, saya nggak tahu dulu waktu lahir diazani apa nggak tahu saya. Ya, begitu lahir langsung jadi pawang ular, jadi pemain debus, tidak pernah sholat, tidak pernah mandi, tidak pernah ngaji, tidak pernah mondok, tidak pernah baca kitab. Alhamdulillah 98 hijrah, detik ini seperti ini. Ada yang ikhlas, ada yang tidak ikhlas. Saya seperti ini. Sudah keliling dunia, sudah jadi ustadz, Hong Kong, Korea, Taiwan. Bahkan seandainya paspor saya nggak dicabut, sekarang saya di Australia Pak. Saya sudah keliling dunia, tapi sampai detik ini masih ada orang yang menganggap saya dagang obat. Mantan preman, bajingan. Saya sudah jadi ustadz. Enggak, kamu bajingan. Saya ustadz, bajingan. Sampai detik ini ada orang yang tidak terima kalau saya jadi ustadz. Bahkan Anda digoblok-goblokan. Itu yang undang tuh goblok itu. Anda digoblok-goblokan. Itu salah satu orang yang tidak mau terima kebenaran. Oke, nanti kita bahas. Anda semua calon penghuni surga. Ya. Salawat dan salam selalu tercurah kepada baginda Rasul Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan Anda semua belum wafat dulu, tidak dijemput dulu sebelum bisa umrah atau haji. Amin, amin ya rabbal alamin. Saudaraku, saya sampai jam berapa ini? Bebas. Oh bebas, oh sampai duhur berarti ya. Oh ya minggu ya, Masya Allah. Poin pertama. Oh ya, saya Masya Allah, imam masjidnya tadi Masya Allah ya. Mana? Wah Masya Allah, suaranya melengking. Kalau diimami seperti beliau, siapa yang tidak khusyuk? Pasti khusyuk semua. Rakaat pertama, Ar-Rahman, 'Allamal Qur'an, Khalaqal Insan, 'Allamahul Bayan, Asy-Syamsu wal Qamaru bihusban, wan najmu was-sajaru yasjudan, was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan, alla tatghaw fil mizan, wa aqimul wazna bil qisti wa la tukhsirul mizan, wal arda wada'aha lil anam, fiha fakihatu wan nakhlu dzatul akmam. Radang tenggorokan saya Pak. Ini sudah 1 tahun non-stop
tanpa berhenti, terus. Yang fokus untuk mencari dana bangun 1000 masjid itu baru 4 bulan yang lalu. Oke, kembali ke beliau. Masya Allah, surat pertama Ar-Rahman. Jadi nikmat Tuhan mana yang kamu dustakan? Terus surat yang kedua, kalau saya tidak salah beliau baca surat Al-Hasr. Di situ ada firman Allah, "Lau anzalna hadzal Qur'ana ala jabalil la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah." Kalau aku turunkan Al-Quran ini kepada gunung, niscaya gunung itu akan ketakutan. Gunungnya akan hancur berkeping-keping karena khusyuk. Jadi kalau gunung hancur itu namanya khusyuk. Jadi kalau bahas bab khusyuk, sholat khusyuk itu luas. Tidak harus yang enggak begitu. Enggak begitu khusyuk. Ya. Khusyuk itu luas. Gunung yang hancur khusyuk. Anda dengar azan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hatimu senang dan bahagia. Itu Anda sudah masuk bab khusyuk. Khusyuk itu semua makhluk Allah mencari khusyuk menuju khusyuk sesuai makomnya. Gunung hancur karena khusyuk. Mungkin laut yang tumpah ruah sebagai tsunami itu juga karena khusyuk, takutnya kepada Allah sebagai alat eksekusi untuk menghukum hambanya. Atau bisa juga wasta'inu bis-sabri was-salat wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Itu mintalah tolong kepadaku dengan sabar dan sholat yang seperti ini sangat berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Ternyata sabar pun masuk dari khusyuk. Anda dihantam musibah sabar, itu khusyuk Anda. Dibohongi menteri sabar, khusyuk. Disakiti menteri sabar, khusyuk. Istri selingkuh, gak apa-apa sayang. Mungkin jangan-jangan aku yang salah sebagai presiden rumah tangga. Izinkan duhai istriku, beri aku kesempatan satu kali lagi untuk memperbaiki kesalahanku. Akan aku lupakan masa lalumu, aku lupakan perselingkuhanmu. Ayo kita bina lagi rumah tangga yang baik. Aku ingin pisah denganmu sampai ajal memisahkan kita. Wah, coba. Itu khusyuk, Pak. Semakin menikmati derita, maka semakin besar khusyukmu. Kurang lebih begitu. Itu poin yang pertama ya. Mudah-mudahan imam dibarokahkan umurnya, dibarokahkan rezekinya. Dan yang tadi sholat berjamaah tadi insya Allah mudah-mudahan dicatat di Lauhul Mahfuz detik ini. Semua takdir-takdir burukmu dirubah jadi takdir baik. Qadha namanya. Semua qadha-qadhamu yang tertulis di Lauhul Mahfuz, qadha-qadha yang buruk dirubah menjadi qadar yang baik. Gitu ya. Amin amin ya rabbal alamin. Poin yang kedua, itu poin pertama tadi. Poin kedua, Anda yang datang dari rumah tadi ke sini, siapa tahu membawa ribuan masalah, ribuan tekanan batin, ekonomi, keluarga, rumah tangga, hutang. Ya kalau wajahnya kayaknya hutang-hutang semua ini ya. Banyak utangmu Musa. Ya Allah mudah-mudahan barokahnya sholat ini keluar dari sini wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan kasih rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Anda akan dilunaskan hutangnya semua sama Allah. Bahkan bukan hanya dilunasi hutangnya, dirubah takdirnya menjadi orang yang tidak punya hutang dan banyak sedekah. Amin. Ini bukan takabur ya, biar melengkapi. Jangan salah paham. Alhamdulillah saya orang yang sudah tidak punya hutang. Gak barangkali ada yang les. Saya sudah tidak punya hutang. Tapi kalau ternyata barang ini kan ditonton 13 negara ini. Ini punya saya ini. Sekarang ini masuk YouTube 13 negara yang nonton. Barangkali ternyata saya lupa, Gus Anda masih punya utang. Telepon saya transfer sekarang juga. 2 juta, 3 juta, 4 juta, 10 juta, 50 juta. Wallah
detik ini juga saya transfer. Pakai M-Banking. Itu admin saya itu. Ada kalau 200 juta saldo saya. Saya tidak punya utang. Dan alhamdulillah, ini motivasi ya, jangan salah paham. Alhamdulillah, saya keliling Nusantara ini sudah hampir 4 bulan ini. Alhamdulillah, saya biayai sendiri. Tiket bayar sendiri, hotel bayar sendiri. Ya, dalam rangka cari uang untuk bangun masjid di tempat-tempat bencana alam. Alhamdulillah, Palu saya sudah bangun 10 masjid. Belum selesai di Palu, Banten kena musibah, kita kirim orang ke sana. 1 masjid kita renovasi, 1 masjid kita bangun total, kita bedah rumah fakir miskin juga. Totalnya ada 1 masjid renovasi, 1 masjid bangun total, 1 musola, 1 rumah fakir miskin di ujung kulon kita betulkan. Belum selesai, Jeneponto dihantam banjir bandang, kita kirim orang ke sana. Alhamdulillah, berapa? 5 masjid di Jeneponto kita bangun. Belum selesai Manado, kita kirim orang ke sana. Alhamdulillah 9 masjid kita bangun di Manado. Ini harusnya tugas negara, bukan tugas saya. Saya punya anak 4, lucu-lucunya. Harusnya saya tidur enak di rumah. Ngapain keliling Nusantara bangun-bangun masjid? Ini tugas negara harusnya. Tapi nggak apa-apa, saya ambil risiko ini. Saya tidak punya utang. Dan ini kegiatan saya sekarang. Ya. Dan alhamdulillah, saya bangun pesantren di Palu, 3 lantai tanpa proposal. Ini bukan sombong, ini motivasi. Kalau Anda dengar ceramah saya adem, bisa terima baik, berarti insya Allah lah ya. Tapi kalau Anda nggak bisa, Anda dengar ceramah saya panas, sakit hati, atau jangan-jangan matamu kebanyakan nonton Metro TV. Karena kebaikan saya nggak akan ada di Metro TV. Ya, saya keliling Nusantara nggak dibayar, nggak masuk Metro TV. Saya peletakan batu pertama, nggak masuk Metro TV, cari nggak akan ada. Tapi begitu kasus saya naik jadi P21, masuk Metro TV. Itulah hebatnya dunia ini. Itulah zalimnya dunia ini. Sedekah itu boleh terang-terangan, boleh sembunyi-sembunyi. Tergantung niatmu. Yang tidak boleh itu tidak sedekah banyak cocot. Yang tidak boleh. Dan nggak sedekah nyinyir. Barakallah ya. Jadi Anda yang tadi datang ke sini membawa masalah hidup, insya Allah dengan barokahnya ini keluar dari masjid ini, Allah kasih jalan keluar dari semua masalah hidup Anda. Terus barangkali Anda tadi datang ke sini bersih pikirannya, bersih hatinya, belum lihat status WA, belum lihat status Facebook, sebagaimana sesuci mentari, sesuci udara yang belum terkontaminasi polusi ini. Kalau Anda tadi datang ke sini hatinya bersih, mudah-mudahan pulang dari sini semakin makrifat hatimu kepada Allah, semakin hakikat imajinasimu kepada Allah, semakin cerdas, semakin khalifah dirimu kepada Allah. Tapi barangkali Anda tadi datang ke sini niatnya jahat. Aku mau niat cari salahnya Gus Nur. Ya, tak rekam. Ini jangan-jangan cebong ini rekam ini. Mana? Anda memang niat cari salah saya, niat jatuhkan saya, nggak apa-apa. Demi Allah, kamu tidak akan bisa menjatuhkan saya, karena saya nggak cari kedudukan apapun. Yang bisa menjatuhkan saya cuma saya dan Allah. Kamu tidak akan bisa menyakiti saya, karena saya sudah menyatu dengan rasa sakit itu sendiri. Nggak usah ngomong sakit dengan saya, seumur hidup saya sudah disakiti orang terus. Tiap menit difitnah orang saya. Anak pelacur kamu Gus, anak dajjal kamu Gus, anak babi kamu Gus, penipu kamu Gus, mabuk di JBL kamu Gus, maling kamu Gus, ustadz abal-abal kamu Gus, semua saya telan, set, dan semua sudah menyatu di dalam hati saya. Tak doakan Anda semua mudah-mudahan bahagia lahir dan batin. Dan saya nggak lapor polisi. Saya nggak lapor polisi. Pertama, saya yakin walaupun saya lapor nggak akan diproses. Yang kedua, untuk hari ini saya nggak punya waktu mikirin itu.
Saya nggak punya waktu membalas jahatmu padaku. Di otak saya bagaimana targetku 1000 masjid untuk Nusantara kena. Itu yang di otak saya. Yang kedua, ada 350 santri di belakang saya yang harus saya biayai. Itu jauh lebih besar daripada mikirin bully-bulianmu seperti itu. Tapi alhamdulillah tetap saja dikejar, ditarget untuk dipenjara. Alhamdulillah. Ya, 2 Polda, Sulawesi Tengah tersangka, Jawa Timur tersangka. Yang Surabaya sudah naik ke kejaksaan P21, besok Selasa saya datang. Padahal saya nggak pernah makan uang jalan tol. Padahal saya nggak makan uang reklamasi. Saya nggak makan uang korupsinya EKTP. Saya nggak pernah makan uang buku merah. Saya nggak pernah menipu rakyat Indonesia. Saya nggak pernah merugikan umat. Tapi tetap ditarget seperti ini. Dagingku beracun walaupun aku bukan ulama. Tapi saya nggak tega. Tetap saya doakan semuanya. Indonesia baldatun thayyibatun warbun ghafur.